Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan penuh kejutan dan dengan rasa yang kaget ya. Pagi-pagi melihat berita bahwa Inigo Martinez langsung here we go ke Al Nassr ya, tanpa desas-desus, tanpa rumor, tanpa spill tipis-tipis, langsung sang legenda Liga Spanyol berangkat ke tanah Arab, meninggalkan Barcelona ya dengan torehan atau raihan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Kaget, jujur hari ini ya, gue akan bahas sebenarnya mungkin ya kalau kalian itu kaget dan hanya berpikir dari sisi yang negatif, ya gue mencoba berusaha untuk memberikan sisi positif gitu. Karena gue juga kalau dibilang kaget, ya kaget. Ya kira-kira sebenarnya Barcelona rugi apa enggak melepas Inigo Martinez? Ya keputusan yang salah atau bukan melepas Inigo Martinez dengan skuad seperti ini? Apakah bahkan Barcelona blunder karena rugi ya, rugi atau untung atau justru blunder? Kita akan bahas. Tapi sebelumnya gue mau sapa-sapa kalian dulu teman-teman ya, dari manapun kalian berada di seluruh Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun lagi kaget ya. Yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera diberikan pekerjaan, dibuka pintu rezeki yang semakin banyak. Yang belum punya pasangan, semoga kalian mendapatkan jodoh ya. Dan yang lagi kerja, yang lagi kuliah atau sekolah, semoga diberikan nilai yang bagus dan diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan ya. Dan jangan lupa juga teman-teman buat like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih supportnya. Seperti biasa, Karbol Mania ya, pakar bola bukan cuma lu, kalian dengerin gua ngomong, tapi gue juga pengen minta argumen pendapat lu tentang hal yang gue bahas, tentang topik-topik terkini seputar sepak bola. Oke, let's go. Inigo Martinez, seorang kapten tanpa ban kapten, seorang leader di lini belakang, berpostur kurang ideal untuk ukuran back, tapi sering justru mendominasi apabila bola-bola udara, dengan intercept yang sangat bagus, timing yang selalu pas, selalu membuat lini pertahanan menjadi lebih tenang. Pergi ya. Pertama gue udah bilang, kenapa gue pakai kacamata? Karena ternyata gue cari episode mana yang saat itu gue bilang tentang lu jangan kaget sebagai fans Barcelona kalau nanti ya pas deadline transfer window itu ada pemain Barcelona yang akan keluar, bahkan pemain top. Gua udah menyarankan lu fans Barcelona biar nggak kaget. Tapi gue juga kaget kalau yang keluar Inigo Martinez. Di situ ada Araujo, di situ ada Gerard Martin ya, atau juga mungkin ada De Jong, ada Gavi. Tapi seorang Inigo Martinez yang keluar ya, sang komando high defensive line, sang pengatur, pemberi instruksi offside trap, keluar begitu saja. Ini gue masih as a Barca fans ya, masih kaget gue, shock, gue masih shock jujur. Jadi sebelum gue bahas sisi positifnya ya, karena banyak negatifnya, mungkin kalian nih lagi panas, lagi kesel sama manajemen Barca, lagi pengen marah, ngumpat-ngumpat, sumpah serapah buat Deco gitu. Gue juga pengen itu, tapi coba kita tenangin dulu, kita sabar dulu ya. Karena menurut gue Inigo Martinez ini bukan cuma pemain Barcelona, dia legend La Liga bro. Ya, gue udah nonton, gue sebagai pencinta La Liga nonton dia dari muda. Gue nonton dia di Sociedad gimana ya, 2 digit gol sebagai back di situ, main ke Athletic Club ya, dengan warna yang berbeda tuh. Sociedad waktu itu open play banget,
Atletik agak deep, pindah ke Barcelona. Dengan setiap dia pindah, dia selalu mendapatkan peran yang penting. Ya, itu adalah bukti nih orang emang kelas. Ya, gue mau bahas dulu prestasi apa aja yang sudah diraih Inigo Martinez di La Liga. Ya, apalagi di Barcelona. Gue udah nulis beberapa catatan ya. Ini pencapaian dan prestasi Inigo Martinez di La Liga dan di Barcelona. Ya, statistik individu. Dia bisa dibilang atau dijuluki raja duel pertahanan. Ya, selama musim 2024-2025, Inigo mencatatkan kemenangan duel mencapai 74,2%. Itu yang tertinggi di La Liga. Tertinggi di La Liga. Dilepas Barcelona. Ya. Ia juga menang dalam 65% duel udara. Nah, ini nih yang gue salut ya. Postur nggak terlalu tinggi untuk ukuran back, tapi duel udara menang. Gue sering bahas itulah, kalian tahu lah. Ini menunjukkan dominasi fisik dan insting pertahanan yang luar biasa ya. Di setiap laga rata-rata dia melakukan 4,2 recovery dan 3,6 pelepasan penuh. Ini angka yang bisa dibilang tinggi dibanding back-back Barcelona lainnya ya, kayak Araujo, bahkan sama Kubarsi, sama Christensen. Jadi ya emang ini tumpuan lini belakang. Salah satu yang bikin Barcelona menang adanya Inigo ini harusnya ya. Kontribusi dan kepemimpinan di Barcelona ya, loyal. Dia sebagai starter, starting line up, dia pilar bertahan. Dia pas bergabung 2023-2024 dia udah bermain 46 kali. Dan pada musim 2024-2025 di semua kompetisi ya, Inigo Martinez menjadi sosok yang paling penting dalam formasi Hansi Flick. Wah, ini penjalan sistem dari awal, bro. Ya. Kapten tanpa ban kapten yang tadi gue bilang ya. Martinez ini memainkan peran utama. Dia juga bisa membimbing, menjadi leader di lini belakang dan di ruang ganti. Ya, terutama banyak pemain muda yang sangat terbantu oleh Inigo Martinez. Apalagi anak-anak Spanyol, anak-anak Katalan itu kebantu banget sama POM dari Inigo Martinez. Dia pernah clean sheet 22 penampilan bersama Barcelona ya, nggak kebobolan atau kalah, menunjukkan dampak yang sangat positif seorang Inigo Martinez di Barcelona. Bersama Barcelona dia meraih treble winner ya, domestik 2024-2025, La Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, semua diraih setelah kehadiran dan kontribusi Inigo Martinez panjang musim selama bergabung bersama Barcelona. Ya, jadi itu menurut gua Inigo ini back yang solid, apalagi di musim 2024-2025 dominan dalam duel, memenangkan banyak duel udara, pilar penting di pertahanan Barcelona. Ya, jadi jiwa leadershipnya ini belum tergantikan sejauh ini. Di compare sama siapa aja dia cocok. Ya, mencetak periode dia pernah clean sheet, banyak clean sheet jauh, dan membagi kesuksesan bersama Barcelona dengan treble winner domestik tersebut. Oke, sekarang saatnya kita bahas ini sebenarnya Barcelona rugi apa enggak jual Inigo Martinez ya. Kalau menurut gua Barcelona ini rugi sih, kayaknya nggak rugi-rugi banget gitu. Cuma kayaknya kurang bijak. Deh. Rugi nggak rugi-rugi banget, tapi kurang bijak gitu. Kenapa gue bisa bilang nggak rugi-rugi banget? Gaji Inigo tuh di 9 sampai 13 juta euro per musim. Ya. Dan dengan keluarnya Inigo Martinez berarti ada space nih. Ada space untuk mendaftarkan pemain-pemain yang mungkin belum bisa didaftarin. Ya, di situ ada
Rashford, Johan Garcia, Gerard Martin. Pasti kalian bertanya-tanya kayak, kenapa bukan Christensen, kenapa bukan Araujo? Gue juga bertanya-tanya begitu. Gue juga bertanya-tanya kayak gitu. Gue nggak tahu, beneran gue nggak tahu. Kalau disuruh pilih, Araujo yang keluar. Tapi gue nggak tahu kenapa Araujo yang ditahan. Mungkin positive thinkingnya adalah emang Barca kadang nanti ya mau main plan B gitu, mau main defense gitu. Makanya butuh back kayak Araujo gitu. Ya. Sebenarnya gue bingung, gue kesel, gedek, gue harus gimana, gue masih bingung nih. Jadi Inigo Martinez sebenarnya kontraknya itu habisnya di Barcelona sampai 2026. Tapi diisi kontrak tersebut memang ada klausul ya yang mungkin nggak semua orang tahu, tapi klausul ini bisa diaktifkan oleh Inigo Martinez apabila terjadi sesuatu yang apa gitu misalkan. Nah ya ini mungkin sesuatunya apa, dia akan keluar dengan Barcelona gitu. Nah balik lagi, rugi apa enggak nih? Kalau di sisi positifnya adalah tadi yang gue bilang, hemat gaji. Inigo Martinez gajinya tuh 8,4 juta euro per musim. Ini gue nggak tahu ya udah gross atau enggak gitu, karena sekitar dari 8 sampai kayak 12 juta euro per musim. Ya, slot gaji tersebut sekarang bisa dipakai buat daftarin pemain baru. Ya, slot squad lebih fleksibel. Barcelona nih sedang lagi bingung, lagi agak kesulitan dalam salary cap di La Liga gitu. Jadi kepergian Inigo Martinez nih bisa jadi salah satu ruang buat manuver dalam mendaftarkan pemain. Itu doang. Kerugiannya ya lumayan banyak. Pertama, kehilangan sosok leadership di lini belakang, kehilangan back pengalaman, ya. Kehilangan back yang bukan cuma leader, tapi dia bisa ball playing juga. Dia bisa main dari Barcelona tuh, bisa build up karena ada back-back kayak Cubarsí dan Inigo gitu. Itu Inigo dia bisa passing. Dulu juga di Athletic Club dia bisa ambil set piece loh. Jadi Sociedad bisa ambil set piece loh. Itu ya. Yang bikin nyesek adalah waktu kepergiannya ini cuma seminggu ya sebelum musim dimulai. Tuh ya, Barcelona gua nggak tahu masih bisa atau sempet apa enggak nyari pengganti, atau mau naikin ada pemain yang bagus dari La Masia ke atas ke senior. Cuma buat sekelas ini gue kayak gua ngerasa hilang banget ya, mau diganti siapapun sih ya. Dan juga jarang lagi pemain yang tipenya mirip sama Inigo Martinez. Cubarsí sebenarnya yang paling mirip ya, karena dia ball playing juga. Cuma Cubarsí, Eric, Araujo, Christensen nggak sepas timingnya si Inigo gitu loh. Oke, dia 35 umurnya, cuma ya pertanyaannya nih, rugi atau enggak ya? Dari sisi finansial sebenarnya nggak terlalu rugi ya. Kenapa? Karena dari sisi teknis dan taktis. Nah, kalau dari sisi teknis dan taktis itu cukup rugi. Ya dari finansial itu nggak terlalu rugi, tapi dari secara teknis untuk skema, set play dan segala macam bentuk teknis ya itu pasti kehilangan banget. Ya. Jadi gue bisa bilang ini secara umum Barcelona bukan blunder yang sangat besar membuang Inigo Martinez, tapi ya ini adalah contoh perencanaan yang harus terjadi lah. Yang harus terjadi di Barcelona, yang khas banget dari Barcelona nih beberapa musim terakhir. Kayak itu tadi gue bilang, jangan kaget ada pemain top yang dijual di akhir jendela transfer, tapi gue kaget sendiri. Ya jadi kalau dipaksain lagi, Inigo juga sebenarnya udah 35 umurnya ya. Sama sih, Robert lewat 37, Inigo 35. Cuma ya mungkin Robert juga gajinya tinggi, masih butuh seorang striker gitu. Gue nggak tahu apa ada prospek kali ya di La Masia. Jadi gitulah ya, statusnya free transfer, nggak dapat apa-apa Barcelona.
Ya itu yang bisa gue sampaikan. Jadi kalau lu mau ngumpat-ngumpat, gue sih wajar ya. Lu sebel sama Deco, kayak mungkin ada masalah Ter Stegen aja belum kelar, dicopot ban kapten, diajak ketemu nggak mau. Barcelona mau ngajuin gugatan, mau bikin legal standing, Ter Stegen dilindungin sama APPI Spanyol gitu. Jadi belum selesai masalahnya. Kita mungkin ada yang berharap Stegen keluar, Araujo keluar, Christensen bahkan keluar. Inigo yang posisinya aman-aman aja justru mengejutkan. Kaget gua. Jadi kalau menurut gua sedih, gua kaget. Barcelona secara teknis ini kehilangan pilar penting dalam permainan. Pasti yang tadi gua katakan, Inigo defender tapi ball playing, dia bisa passing, dia punya umpan akurat, dia bisa set piece, long passnya juga bagus ya. Dan sisi attack, headingnya juga cakep, berani duel di atas. Dan di sisi defense, wah, dia adalah komando high defensive line, dia komando offside trap, dia leader di belakang. Duel udara tadi gue kasih tahu, rajanya dia duel udara, clean sheet banyak. Jadi secara teknis Barcelona memang kehilangan. Cuma gini lah bro, apa ya, patah tumbuh hilang berganti kali ya. Kayak kalau ada orang yang datang gitu, kayak kita harus mengikhlaskan ada orang yang pergi gitu. Ya mungkin di usia 35 nyari apa lagi buat si Inigo gitu. Ya mungkin Liga Champions dia belum gitu, tapi ya udahlah, udah main di Barcelona, caps dia juga banyak di La Liga ya. Di Liga Spanyol mungkin emang susah mendapatkan tempat, tapi dia main kelompok umur. Dan ya udah, mungkin gue juga nggak bisa kayak lu mata duitan, enggak ya, dia mungkin naik gaji 2 kali lipat. Cuma ya udahlah, Inigo ada orang yang bisa juga. Inigo ini adalah contoh kesatria ya. Kadang kesatria bukan kita terkagum-kagum karena selalu menjadi yang terdepan untuk memenangkan pertandingan. Tapi kadang kesatria juga adalah orang yang siap bersedia mundur demi tim yang dibela. Itu dari gua. Ya, muchas gracias, amigo Inigo Martinez. Sukses in Arabia. Ya, muchas gracias. Adios, el capitano. And sukses di Saudi Arabia. Udah gitu aja. Aku mau istirahat dulu teman-teman. Silakan di komen, kalian ada yang punya info lebih bagus lagi, silakan di komen. Yang gak setuju silakan di komen. Dan gue juga mengingetin, jangan lupa nonton Dance TV setiap Senin di YouTube Dance TV. Ada gue sebagai host dan ada bintang tamu yang kredibel untuk membahas sepak bola. Jangan lupa juga nonton bioskop, ada Banyak Anak Banyak Rezeki yang akan tayang nanti. Ada juga Sumur Jiwo. Dan ada lagi satu lagi tuh Tiba-Tiba Setan. Oke, gitu aja. Sampai pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martinez.